Lu tahu nggak? Ada satu presiden yang saking cintanya sama kemanusiaan, dia berani membela bangsa Tionghoa yang dulunya selama puluhan tahun dilarang merayakan identitasnya sendiri. Namanya Gus Dur. Beliau bukan cuma pemimpin. Dia adalah bapak bagi semua orang yang merasa asing di tanah airnya sendiri. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur lahir tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Dia lahir bukan dari keluarga biasa. Dia anak dari Kah Wahid Hashim, Menteri Agama RI, dan cucu dari Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU. Jadi sejak lahir Gus Dur sudah ada di pusat sejarah Islam Indonesia, tapi yang bikin dia beda, dia nggak tumbuh jadi tokoh kaku. Dia tumbuh jadi orang yang berani mikir sendiri, bahkan sering melawan arus. Sejak kecil Gus Dur suka baca. Buku apapun dia membacanya. Sastra, filsafat, politik, agama, bahkan buku barat. Dia juga punya humor yang tajam. Bukan humor receh, tapi humor yang dipakai untuk ngebongkar kemunafikan. Dia belajar di pesantren, lalu melanjutkan ke luar negeri. Sempat ke Mesir dan Irak. Di sana, dia makin terbuka dengan dunia. Gus Dur melihat bahwa Islam bisa luas, bisa humanis, bisa fleksibel. Dia pulang ke Indonesia dengan satu hal yang jelas. Agama harus membela manusia, bukan sebaliknya. Masuk tahun 1970. 1980-an, Gus Dur mulai aktif sebagai intelektual publik. Dia menulis bicara dan sering mengkritik zaman Orde Baru. Tapi dia bukan oposisi yang teriak-teriak. Dia oposisi yang pakai otak. Gus Dur sering membela kelompok yang ditekan. Minoritas, korban ketidakadilan, orang kecil. Tahun 1984, Gus Dur terpilih jadi Ketua Umum PBNU. Ini momen penting. Karena Gus Dur membawa NU keluar dari politik praktis lewat keputusan kembali ke kita 1926. Artinya, NU fokus jadi organisasi sosial keagamaan, bukan alat partai. Ini langkah strategis. Gus Dur bikin NU kuat secara budaya, bukan cuma kendaraan politik. Ini salah satu alasan Gus Dur disegani. Dia bisa memimpin masa besar, tapi tetap berani ambil keputusan yang nggak populer demi jangka panjang. Setelah Orde Baru jatuh tahun 1998, Indonesia masuk masa reformasi. Di situ Gus Dur ikut mendirikan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. PKB jadi kendaraan politik NU, dan Gus Dur jadi salah satu tokoh paling kuat saat itu. Tahun 1999, Indonesia memilih DPR atau MPR baru. Banyak orang kira presiden akan jadi Megawati karena PDIP menang. Tapi nggak sesimpel itu. Koalisi di MPR terbentuk dan akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden RI keempat. Ini salah satu momen paling enggak terduga dalam sejarah Indonesia. Seorang kiai, humoris, dan punya gaya bebas tiba-tiba jadi presiden. Sebagai presiden, Gus Dur punya banyak kebijakan yang sangat maju untuk zamannya. Dia memperjuangkan hak minoritas. Dia menghapus diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa, yang membuka Imlek di Indonesia dan juga dijuluki Bapak Tionghoa.